11 September 2001, pagi yang cerah di New York City berubah menjadi mimpi buruk. Langit biru yang indah tiba-tiba dipenuhi asap hitam, suara sirine dan teriakan panik ribuan orang. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dua pesawat komersial menghantam menara kembar World Trade Center. Dalam hitungan detik, kota yang tak pernah tidur itu berubah menjadi lautan dan debu dan puing-puing. Namun, di balik tragedi itu, terselip satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar tahu apa yang terjadi pada hari itu? Atau ada kebenaran lain yang selama ini sengaja disembunyikan dari kita? Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling traumatis pada abad ini. Peristiwa yang menimbulkan banyak tanda tanya dan konspirasi. Ini dia peristiwa serangan 11 September. The smoke is filling the entire area. Pagi itu, langit New York tampak sempurna. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak ada kabut, hanya biru cerah yang menyelimuti Manhattan. Orang-orang memulai rutinitasnya. Pekerja kantoran berjalan cepat menuju subway, barista sibuk menyajikan kopi panas untuk pelanggan, dan para turis bersiap menaiki elevator menuju dek observasi menara kembar. Di saat bersamaan, pesawat American Airlines Flight 11 lepas landas dari Boston menuju Los Angeles. Tidak ada yang menyadari bahwa di dalam pesawat itu 5 pembajak telah mengambil alih kokpit. Pada pukul 08.14, pilot Flight 11 berhenti merespons menara kontrol. Tak lama kemudian terdengar suara kokpit. Kami memiliki beberapa pesawat. Tetap tenang dan kalian semua akan baik-baik saja. Pesawat telah resmi dibajak. Para penumpang tak berdata. Awak kabin ditikam dengan cutter yang diselundupkan. Pesawat yang seharusnya menuju barat kini berbelok tajam ke arah New York City. Pada pukul 08.46, dunia berubah untuk selamanya. American Airlines Flight 11 dengan kecepatan 790 km per jam menghantam menara utara World Trade Center antara lantai 93 dan 99. Ledakan besar mengguncang Manhattan. Ribuan liter bahan bakar pesawat menyembur menjadi bola api raksasa. Potongan kaca, baja, dan kertas berterbangan dari ketinggian 400 meter. Orang-orang di jalanan hanya bisa menatap ke atas dengan wajah pucat. "17 menit kemudian, saat kamera berita menyiarkan langsung kebakaran di Menara Utara, muncul sebuah pesawat lain, yaitu pesawat United Airlines Flight 175. Pesawat United Airlines Flight 175 mendekati menara selatan dari selatan Manhattan. Pukul 09.03, pesawat itu menghantam antara lantai 77 dan 85 dengan kecepatan lebih dari 870 km per jam. Ledakan hebat kembali terjadi, kali ini disaksikan secara langsung oleh jutaan orang di televisi. Kini semua orang sadar, apakah Amerika diserang? Kurang dari 40 menit kemudian, American Airlines Flight 77 menabrak sisi barat Pentagon, markas besar militer Amerika pada pukul 09.37. Api berkorbar, asap hitam mengepul tinggi ke langit Washington DC. Serangan ini menegaskan tidak ada tempat yang aman. United Airlines Flight 93 adalah pesawat keempat. Para penumpang mendengar tentang serangan di New York melalui panggilan telepon dari keluarga mereka. Mereka memutuskan untuk melawan pembajak. Pukul 10.03,
Setelah pergulatan sengit di dalam kabin, pesawat itu jatuh di sebuah ladang di Shanksville, Pennsylvania. Tidak ada yang selamat, tapi aksi heroik para penumpang diduga telah mencegah pesawat itu mencapai target keempatnya, kemungkinan besar Gedung Putih atau Capitol Hill. Pada pukul 09.59, menara selatan runtuh hanya dalam waktu 10 detik. 29 menit kemudian, menara utara menyusul. Ratusan ribu ton baja dan beton menimpa jalanan Manhattan. Awan debu tebal menyelimuti kota hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Ribuan orang terjebak di bawah reruntuhan. Ribuan lainnya berlari, tak tahu harus kemana. Kurang dari 2 jam, 4 pesawat telah mengubah dunia. Lebih dari 2.900 orang tewas. Amerika berduka, tapi di balik tragedi ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan menghantui sejarah. Peristiwa 11 September 2001 bukan hanya menjadi tragedi bagi Amerika Serikat, tetapi juga sebuah pukulan yang mengguncang seluruh dunia. Saat 2 pesawat komersial menghantam menara kembar World Trade Center, dunia seakan terhenti. Gambar-gambar yang disiarkan secara langsung, bola api raksasa yang meledak di langit Manhattan, orang-orang yang berlarian panik di jalanan, hingga runtuhnya gedung pencakar langit itu dalam awan debu terpatri selamanya dalam ingatan jutaan manusia di seluruh penjuru bumi. Dalam hitungan jam, kota New York berubah menjadi zona bencana. Lebih dari 2.900 orang tewas, termasuk warga dari lebih 90 negara. Menjadikan tragedi ini sebagai luka internasional, bukan sekedar masalah domestik Amerika. Pasar saham dunia pun terpuruk. Ketakutan merayap ke seluruh sektor ekonomi. Maskapai penerbangan di berbagai negara mendadak lumpuh. Penerbangan dibatalkan dan bandara-bandara internasional penuh dengan wajah-wajah cemas penumpang yang tak tahu kapan mereka bisa pulang. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi atau psikologis. Tragedi ini memaksa dunia untuk memikirkan ulang konsep keamanan. Di bandara, sistem pemeriksaan penumpang yang sebelumnya longgar kini berubah drastis. Antrian panjang, pemeriksaan tubuh secara menyeluruh, dan aturan-aturan baru seperti larangan membawa cairan ke kabin menjadi standar global. Tidak hanya di Amerika, tetapi juga di Eropa, Asia, bahkan hingga ke bandara-bandara di Afrika. Di panggung geopolitik, Amerika Serikat merespons dengan cepat dan tegas. Presiden George W. Bush mendeklarasikan perang melawan teror dalam pidato televisi yang disiarkan ke seluruh dunia. Hanya beberapa minggu setelah serangan, pasukan Amerika bersama koalisi sekutunya mulai menggempur Afghanistan untuk menggulingkan rezim Taliban yang dituduh melindungi Osama bin Laden dan jaringan Al-Qaeda. Dunia menyaksikan perubahan besar-besaran di Timur Tengah yang kelak akan memicu konflik berkepanjangan, melahirkan gelombang pengungsi, dan pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok radikal baru seperti ISIS. Reaksi internasional terhadap tragedi ini sangat kuat. Hampir semua negara di dunia mengutuk serangan tersebut. Dari London hingga Tokyo, ribuan orang berkumpul di jalan-jalan untuk menyalakan lilin dan mengheningkan cipta bagi para korban. Di Australia, sirine berbunyi di seluruh kota besar sebagai tanda solidaritas. Bahkan, NATO untuk pertama kalinya dalam sejarah mengaktifkan pasal 5 yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Perancis langsung menawarkan dukungan militer kepada Amerika Serikat. Namun, di balik solidaritas itu, tragedi ini juga memunculkan luka sosial yang baru.
Islamofobia menyebar luas di berbagai belahan dunia. Warga Muslim di Amerika dan Eropa menghadapi gelombang diskriminasi, stereotip, bahkan kekerasan fisik. Banyak yang menjadi target hanya karena mengenakan hijab atau memiliki nama Arab. Tragedi 9/11 juga meninggalkan warisan kebijakan kontroversial. Di Amerika, lahirlah UU Patriot yang memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap warganya. Di banyak negara lain, hukum anti-teror diperketat. Meskipun seringkali mengorbankan hak-hak sipil, dunia berubah dalam semalam. Rasa aman yang dulu dianggap biasa saja, kini terasa mewah. Hingga 2 dekade berlalu, bayang-bayang 11 September masih terasa. Keamanan bandara yang ketat, konflik panjang di Timur Tengah, hingga trauma kolektif terhadap ancaman terorisme adalah bukti bahwa serangan itu telah mengubah dunia. Dari kota New York yang dulu diselimuti debu, hingga desa-desa di Afghanistan yang dibombardir, gelombang dari satu pagi kelam itu terus bergema, mengingatkan kita bahwa sejarah modern dibentuk oleh detik-detik yang tak terduga. Tragedi 11 September 2001 meninggalkan duka mendalam bagi ribuan keluarga, mengguncang Amerika Serikat, dan mengubah wajah dunia. Namun, saat debu dari runtuhan menara kembar mulai mengendap, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak kalah mengejutkan dari peristiwa itu sendiri. Bagi sebagian orang, ada sesuatu yang terasa janggal. Mereka percaya bahwa cerita resmi tentang 9/11 yang menyebut serangan dilakukan semata-mata oleh 19 pembajak dari Al-Qaeda tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu. Dari celah-celah keraguan inilah lahir berbagai teori konspirasi yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan hangat. Salah satu teori paling populer menyebut bahwa menara kembar tidak runtuh karena ditabrak pesawat, tetapi karena sengaja diledakkan dari dalam. Pendukung teori ini menunjuk cara gedung itu ambruk yang tampak seperti control demotion, runtuh vertikal ke bawah dengan kecepatan mendekati kecepatan jatuh bebas. Beberapa insinyur independen dan saksi mata mengklaim mereka mendengar suara ledakan-ledakan kecil di dalam gedung sebelum kedua menara itu ambruk. Video amatir yang merekam runtuhnya gedung memperlihatkan semburan debu keluar dari beberapa jendela di lantai-lantai bawah sebelum struktur atasnya runtuh, seolah-olah terjadi rangkaian peledakan yang sistematis. Bagi para pendukung teori ini, tidak mungkin api dari bahan bakar pesawat yang terbakar mampu melelehkan baja struktural menara kembar seperti klaim pemerintah. Mereka menuduh bahwa bahan peledak kuat seperti termit dipasang di dalam gedung sebelumnya untuk memastikan kedua menara roboh dengan sempurna. Teori ini bahkan lebih kontroversial. Pendukungnya percaya bahwa 9/11 adalah operasi false flag, yaitu serangan yang sengaja dilakukan atau dibiarkan terjadi oleh pihak dalam pemerintah Amerika sendiri untuk menciptakan alasan menyerang Timur Tengah. Mereka menunjuk dokumen-dokumen lama seperti Project for the New American Century atau PNAC yang menyerukan perlunya peristiwa semacam Pearl Harbor baru agar publik mendukung ekspansi militer Amerika. Serangan 9/11 menurut mereka menjadi katalis yang sempurna untuk memicu invasi ke Afghanistan dan Irak demi kepentingan geopolitik dan sumber daya minyak. Selain itu, pendukung teori ini mempertanyakan kecepatan pemerintah dalam mengidentifikasi para pelaku. Hanya dalam 24 jam setelah serangan, nama-nama pembajak sudah diumumkan ke publik. Bagi mereka, ini adalah tanda bahwa pemerintah telah mengetahui rencana ini jauh sebelum terjadi. Pesawat ketiga yang menghantam Pentagon juga memunculkan kecurigaan.
banyak orang bertanya-tanya mengapa hanya sedikit puing pesawat yang ditemukan di lokasi. Foto-foto awal serangan memperlihatkan lubang di dinding Pentagon yang dianggap terlalu kecil untuk ukuran pesawat komersial Boeing 757. Pendukung teori konspirasi menyebut bahwa mungkin bukan pesawat yang menghantam Pentagon, melainkan misil atau drone militer. Mereka juga menyoroti keberadaan banyak kamera keamanan di sekitar Pentagon, salah satu gedung paling dijaga ketat di dunia. Tetapi hingga kini hanya segelintir rekaman video yang dirilis ke publik. United Airlines Flight 93 jatuh di ladang kosong di Pennsylvania setelah para penumpang heroik melawan pembajak di dalam kabin. Namun, teori konspirasi menyebutkan kemungkinan lain, bahwa pesawat tersebut sebenarnya ditembak jatuh oleh militer Amerika untuk mencegahnya mencapai target yang diduga adalah Gedung Putih atau Capitol Hill. Pendukung teori ini menyoroti puing-puing pesawat yang ditemukan berserakan hingga beberapa kilometer dari lokasi jatuh utama, seolah-olah pesawat itu meledak di udara sebelum menghantam tanah. Pemerintah menyangkal klaim ini, namun misteri seputar detik-detik terakhir penerbangan itu tetap hidup. Hingga hari ini, banyak dokumen yang terkait penyelidikan 9/11 yang masih dirahasiakan oleh pemerintah Amerika. Beberapa dokumen penting bahkan diduga hilang. Salah satunya adalah rekaman video dari kamera-kamera di sekitar Pentagon yang tidak pernah dipublikasikan sepenuhnya. Selain itu, pada tahun-tahun setelah tragedi, muncul laporan tentang transaksi saham mencurigakan yang terjadi tepat sebelum 11 September. Diduga ada pihak yang sudah mengetahui akan terjadinya serangan dan mengambil keuntungan finansial dengan menjual saham maskapai penerbangan besar. Meski teori-teori ini banyak dibantah oleh penyelidikan resmi, seperti laporan Komisi 9/11, banyak orang tetap yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah Amerika semakin menurun setelah invasi ke Irak pada 2003 yang didasarkan pada tuduhan adanya senjata pemusnah massal yang kemudian terbukti tidak ada. Kini, 2 dekade setelah peristiwa itu, perdebatan tentang 9/11 masih berlangsung. Bagi sebagian orang, ini adalah tragedi serangan teroris terbesar dalam sejarah modern. Namun, bagi sebagian lainnya, ini adalah misteri yang belum terpecahkan. Sebuah teka-teki yang mungkin sebenarnya sengaja dikubur dalam-dalam. Apakah 9/11 hanyalah serangan teroris yang mengguncang dunia? Ataukah ada dalang yang lebih besar di baliknya? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya, karena kebenaran sejati seringkali terkubur bersama puing-puing sejarah.